rahmat-Mu bagiku sungguh melimpah. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pilihan saya kepada RDL karena dia memang masih muda, dan saya melihat juga RDL adalah salah satu dari sedikit yang muda yang memulai pelayanan dari kecil, yang kemudian menjadi besar dan menyentuh berbagai bidang, bukan hanya di bidang penggembalaan tapi juga di bidang pendidikan, ya. Sekarang ada sekolah-sekolah yang dibangun oleh beliau dan dibawa ke pembinaan beliau, juga pelayanan-pelayanan sosial, ya, ada panti-panti dan sebagainya. Dan kalau kita pergi ke tempat pelayanan beliau, maka kelihatan sekali betapa orang muda ini punya potensi yang memadai untuk boleh dikata menjadi dasar dari pertimbangan kita mau memilih pemimpin. Kenapa saya pilih yang muda? Karena saya memikirkan masa depan Gereja Pentakosta di Indonesia. Karena akan ada banyak sekali energi yang dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan yang begitu banyak. Tanggung jawab dari seorang pemimpin itu sangat banyak dan berat. Banyak sekali gembala-gembala yang ekspektasinya untuk pemimpin itu tak sanggup dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin, karena memang dibutuhkan banyak waktu, dibutuhkan banyak sekali energi untuk melaksanakan itu semua. Itu sebabnya bagi saya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dibutuhkanlah seorang yang muda, yang energik. Saya berpendapat kalau sudah berkali-kali idealisme saya ini yang saya bilang tadi merupakan sebuah doa kepada Tuhan, belum terjawab, mudah-mudahan, haleluya, melalui musda yang akan kita jalani tahun depan ini, secara pribadi saya sangat berharap supaya doa saya terkabul. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Kalau mau tanya Papi itu bagaimana, Papi orangnya keren, berwibawa, dan pasti tidak sombong. Papi itu memiliki karakter yang berbeda dari orang lain, memiliki karisma yang luar biasa, dan saya bersyukur dididik oleh Papi. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Papi. Papi Roni adalah orang tua rohani yang luar biasa, memiliki kesabaran dalam mendidik kami anak-anak panti asuhan dengan begitu banyak karakter yang berbeda-beda. Papi juga adalah sosok yang disiplin dalam mendidik kami anak-anak panti asuhan supaya kami boleh menjadi orang-orang yang sukses di masa depan nanti. Bahkan satu hal yang selalu saya ingat dari setiap motivasi Papi, yaitu menjadi orang yang rendah hati dalam segala hal. Ron itu mempunyai kepribadian yang luar biasa. Yang pertama, dia adalah seorang yang rendah hati. Dia adalah seorang yang berwibawa. Dia adalah seorang yang sabar. Dia adalah seorang yang tenang, dan dia seorang yang beramah, peduli, dan suka menolong, dan suka menyapa, dan yang terakhir kepribadiannya suka memberi. Karena Papi Roni itu mempunyai visi yang luar biasa untuk jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Menurut saya, Papi Roni adalah orang tua rohani yang sangat luar biasa bagi kami anak-anak panti asuhan. Selama kami tinggal bersama-sama dengan mereka selalu mendidik kami, bahkan mengajarkan hal-hal yang begitu banyak, bukan untuk tetap menjadi orang yang rendah hati, tetap setia dalam kami melayani Tuhan. Punya Papi Roni adalah figur yang sangat baik yang pernah saya temui. Terima kasih. Saya sangat bersyukur kepada Papi dan Mami, di mana kurang lebih 3 tahun Papi dan Mami telah mendidik saya, telah mendewasakan saya,
Bahkan anak-anak mereka yang selalu setia, mendidik, mengarahkan saya juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kebaikan dari papi dan mami yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang, di mana papi itu tidak pernah pilih kasih. Dia selalu adil kepada kami semua. Bahkan papi itu menyayangi kami seperti anaknya sendiri. Dan saya sangat bersyukur kalau saya boleh kuliah di Jakarta berkat papi dan mami yang selalu mendoakan saya, membimbing saya, mengarahkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Papi orangnya itu rendah hati, dan banyak memberkati orang-orang di sekitarnya, bahkan tidak kenal sekalipun. Dan yang terkena dalam hati saya itu papi itu sangat perhatian. The best pokoknya papi. Cayo papi. Shalom. Kalau menurut saya papi orangnya hebat, memberikan teladan dampak buat kita. Papi orangnya to the best lah. Dan yang selalu saya ingat apa yang diajarkan oleh papi, dua hal, yaitu kesetiaan sama berdoa. Dia mengajarkan bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dan yang paling penting tetap berdoa. Dia selalu mengajarkan bahwa jika kita banyak berdoa banyak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Dan itu yang selalu diingatkan terus, dan itu yang tertanam dalam hati. Dan sampai sekarang saya ingat, pokoknya papi to the best, yang terbaik lah. Semoga papi diberkati Tuhan, dipakai terus kemanapun papi pergi dalam pelayanan apapun itu. Shalom, semoga Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa dididik oleh papi, dan banyak hal yang papi ajarkan. Salah satunya adalah ketika papi bilang ketika ingin menjadi seorang pemimpin harus selalu taat dan harus selalu rendah hati. Papi orangnya itu dia tegas, peduli, suka menyapa, ya itu banyak hal yang papi ajarkan buat kami selama kami tinggal di Panti Asuhan Faber. Terima kasih papi buat didikannya, semua yang papi ajarkan. Tuhan Yesus memberkati.